Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung anak-anak untuk materi PTS siapa? Penilaian tengah semester yang kalian pelajari satu tentang bab 7, yaitu aku anak yang berani. Jadi berani nanti di sini kalian belajar kisah tentang Nabi Soleh. Nabi Soleh itu nabi yang berani mendakwahkan agama, mendakwahkan kalimat yang benar, mendakwahkan wahyu Allah untuk mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Jadi kita itu berani karena benar, takut karena salah. Nabi Soleh diutus kepada umatnya, kepada kaumnya. Kaum Nabi Soleh itu siapa anak-anak? Kaumnya Nabi Soleh. Kaum, masih ingat kemarin? Kaum Samud. Ya, kaum Samud. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kaumnya Nabi Soleh bernama kaum Samud. Nabi Soleh berdakwah kepada kaum Samud untuk mengajak menyembah Allah. Bagaimana sikap kaumnya anak-anak? Banyak yang menentang, bahkan ya menantang Nabi Soleh. Hei Nabi Soleh, kalau engkau utusan Allah, katanya Tuhanmu itu Tuhan yang hebat, ya disuruh menunjukkan kehebatannya. Apa sama kaumnya? Disuruh mengeluarkan unta dari batu. Nah, Nabi Soleh berdoa pada Allah, batunya pecah, kemudian keluar unta, ibunya unta dan anak-anaknya unta. Dan unta itu bisa memberi susu satu kampung itu, ya. Tapi ternyata apa anak-anak? Sama umatnya Nabi Soleh, untanya disembelih. Akhirnya apa? Akhirnya Allah menurunkan azab. Azabnya apa? Berupa gempa dan hujan batu. Jadi yang orang-orang ingkar akhirnya meninggal semua. Itu untuk bab yang pertama. Ditambah dengan menuntut ilmu, rajin belajar. Nabi yang rajin belajar itu Nabi Idris. Itu sampai dia diceritakan dia langsung masuk surga duluan karena saking pinternya Nabi Idris. Kalau kalian kepingin pinter sekolah itu harus apa? Rajin belajar. Belajar itu dengan membaca. Perintah agama kita disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi Nabi Muhammad supaya umatnya pintar, Nabi Muhammad sama Allah dikasih wahyu yang pertama, perintahnya apa? Iqra, enggak sholat tapi Iqra, bacalah. Artinya belajarlah. Itu untuk yang bab pertama yang kalian pelajari. Untuk yang bab kedua, kalian yang belajar nulis surat kapan hari? Surat Al-Asr. Berapa ayat anak-anak surat Al-Asr? 3 ayat. Wal asri. Ayat pertama, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, ayat pertama. Ayat pertama Allah bersumpah demi wal asri, demi apa anak-anak? Sing mlaku iku. Tik tik tik. Demi lainnya demi waktu, ya pinter. Jadi wal asri nanti ada pertanyaan, wal asri Allah bersumpah demi apa? Demi waktu. Waktu itu ada yang mengibaratkan waktu ibarat pedang. Jika kamu bisa menggunakan pedang, kamu yang akan memotong dengan pedang itu. Tapi kalau kamu nggak bisa menggunakan waktu itu, pedang itu yang akan memotong kamu. Misalkan kalian si kecil rajin menabung, nanti kalian bisa menggunakan uang kalian untuk keperluan kalian, mungkin bisa sampai kuliah. Pak Munir dulu juga bisa kuliah karena rajin nabung. Ya, jadi nanti kalian
nabung. Kalau kalian sekarang sudah ada tabungan di bank, jadi kalian nabung di bank nanti besar, tidak memberatkan, terserah. Awalnya harus awalnya 100.000 atau 50, tapi setelah itu nabung 10.000 boleh, nabung 20.000 boleh. Ya, dikumpulkan dulu. Misalkan satu hari kamu bisa nabung 1.000, nanti ke bank 1 bulan sekali nabung jadi 30.000. Tinggal ngitung nanti kelas 6 sudah berapa tahun? 5 tahun kali 30 kali 12 berarti 360 1 tahun. Sampai kelas 6 kalian punya uang sebanyak berapa anak-anak? Terongat 300.000 misalnya kali setahun jadi berapa? 300.000 misalkan 1 tahun kali 1 kali 6 tahun atau kali 5 tahun 300 bisa 1.500.000 duit segitu. Lek pengen enak kayak Zedan itu untuk hadiah 9 juta. Jadi YouTuber, kamu bisa jadi YouTuber kecil bisa. Nyoting. Itu Allah bersumpah demi waktu. Wal asri, surat Al-Asr berapa ayat? Tadi 3 ayat. Allah bersumpah demi apa anak-anak? Waktu. Sumpahnya Allah bagaimana? Innal insana lafi khusrin. Itu ayat keberapa anak-anak? Innal insana lafi khusrin. Ayat keberapa? Innal insana lafi khusr. Ayat kedua. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Ya, rugi. Jadi manusia dunia ini banyak yang rugi, tapi ada kecualinya. Kecualinya di ayat 3. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi di dunia ini yang enggak rugi 1 orang beriman. Yang kedua siapa? Wa amilus solihati, orang-orang yang berbuat baik. Terus wa tawasau bil haqi, dan orang-orang yang saling menasihati tentang kebenaran. Enek koncone salah, misu-misu nyolong, ojo nyuri. Kenapa? Dosa. Lah itu dinasihati. Itu orang yang enggak rugi. Ana koncone gak ngaji, "Bung, lopo gak ngaji?" Males. Ojo males, Bung. Enggak dapat pahala, ya. Ya, itu nasihat. Watawaso bil haqi watawaso bis sabr. Terus yang ketiga anak-anak. Halo. Yang kalian pelajari yang ketiga. Nanti ini saya. Yang ketiga yang kalian pelajari yaitu bab tentang Allah Maha Suci. Ya, yang kita pelajari Allah Maha Suci. Yakin bahwa Allah itu Maha Suci. Kita harus yakin iman kalau Allah itu Maha Suci, dan Allah itu suka yang suci. Makanya anak-anak ketika kita wudu, anak-anak kita baca doa. Setelah wudu doanya apa? Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang bertobat. Bertobat itu orang yang mensucikan diri dari dosa. Karena nanti apa? Halo? Karena nanti Allah tidak akan memasukkan surga kecuali orang-orang yang suci, yang bersih dari dosa. Kalau kalian meninggal, manusia meninggal, masih ada dosanya, dan belum minta ampun. Kalau kita punya dosa supaya kita bersih jadi orang suci, kita berdoa memohon ampun kepada Allah. Di antaranya setelah
Setelah wudhu itu ada doa, Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang bertobat. Bertobat itu bersih dari dosa. Wa ja'alni minal mutatahhirina, dan jadikanlah saya orang-orang yang suci. Suci, mutatohirin, tahara, bersuci. Jadi tubuh kita ketika kita wudhu, kita berharap disucikan oleh Allah. Kalau kita dosa kita habis, terus tubuh kita itu bersih, anak-anak, kita akan dipanggil oleh Allah yang maha suci. Karena Allah itu suci dan nanti suka orang-orang yang membersihkan diri. Terus, maha suci apa anak-anak? Maha suci itu Asmaul Husnanya adalah Al-Quddus. Kalau ada Al-Quddus artinya apa? Allah Maha Suci. Cara mensucikan Allah bagaimana? Banyak-banyak membaca tasbih. Bisa anak-anak tasbih? Bunyinya bagaimana tasbih? Ayo, bunyinya bagaimana tasbih? Tasbih bunyinya bagaimana? Pak Munir sudah nulis kan? Sing sok moco berarti yang mau berpikir, oh ngerti, tasbih bunyinya ini. Bunyinya bagaimana tasbih? Oh, satu kelas sing isok bunga. Sono tulisannya tasbih, wong di papan ada tulisannya tasbih itu bunyinya subhanallah. Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Maha suci Allah. Bahkan nanti kalimat tasbih itu ketika manusia ditimbang, anak-anak, amalannya ditimbang. Ini amal baik, amal jelek, ya. Amal jelek wakeh. Tapi kalian ternyata baiknya sedikit, tapi kalian banyak membaca ini subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi. Itu nanti walaupun kelihatannya amal baik itu sedikit, tapi bisa memberatkan timbangannya. Ibarat kamu membuat timbangan, ini kapas, gede wakeh, plastik kapas, tapi di sini ada besi bajang itu, walaupun kecil, berat apa enggak? Nanti beratan mana? Besi itu dengan kapas, dengan plastik itu, berat yang mana? Berat yang besi. Jadi tasbih itu nanti pemberat amal kebaikan. Kalian minimal sehari bisa membaca paling enggak 3 kali, walaupun sedikit nanti bisa memberatkan timbangan amal kita yang membawa kita kepada surganya Allah, karena kita membaca tasbih subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi.